Padi Putih dari Cijerah. Episode kedua. Mereka bertiga melangkah ringan meninggalkan pelataran gedung yang makin riuh oleh orang-orang. Lela berjalan di samping Ray yang menyelempangkan gitar di punggungnya. Wajah gadis itu tampak berbinar. Sebentar-sebentar matanya melirik ke wajah Ray dengan bibir mengulum senyum. Di belakang mereka, Beno asik memukul-mukul pelan gendang sambil mulutnya komat kamit tak jelas. Mendekati ujung gedung, mereka melihat banyak polisi berseragam lengkap di depan gerbang tiket pelabuhan dan di sekitar pintu keluar terminal bus. Bahkan beberapa kendaraan taktis seperti Barakuda dan lainnya bertuliskan Brimob tampak berjajar di sana. Kok banyak banget polisi? Ada apa ya? Cetus Beno setengah bergumam. Wajahnya penasaran, sama seperti Lela. Spontan mereka semua melambatkan langkahnya. Seorang pedagang asongan yang berpapasan jalan langsung nyeletuk bernada menenangkan. Bukan razia, itu polisi khusus teroris. Kayaknya lagi mau ngejar buronan. Ray mendadak diam kaku. Rasa tegang langsung menyergap. Apa jangan-jangan polisi itu sedang mencari dirinya? Ucapan Mat Rompal semalam seketika terngiang lagi di telinganya. Ingat, jangan sampai identitasmu terbongkar oleh mereka. Sekali terbongkar, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi. Ia benar-benar takut saat melewati gerbang tiket pelabuhan, dan beberapa polisi memandang ke arahnya dengan tatapan waspada. Saking takutnya, ia sampai terlonjak kaget ketika lengannya disikut oleh Lela. Gadis itu langsung terkekeh geli. Kenapa sih lo? Jadi tegang banget gitu? Itu bukan razia, kan lo denger sendiri tadi. Ray memaksa tersenyum, meski hatinya masih sedikit berdebar. Dan baru benar-benar lega setelah mereka tiba di tepi jalan raya utama. Kita mulai ngamen di situ. Tunjuk Beno ke arah deretan tenda warung sepanjang tepi jalan raya. Mau bawain lagu apa? Tanya Ray, mulai fokus pada urusan ngamen. Ia menatap Lela yang malah tersenyum menggoda. Lo sukanya lagu apa? Beno langsung melotot sambil berdecak. Malah balik nanya. Lagu-lagu dia jelas bukan level kita. Ia mengalihkan tatapannya pada Ray. Lagu-lagu lama aja, yang gampang tapi enak di kuping. Kayak Kus Plus, Pambes, Deloitte. Cowok itu masih terus nyerocos. Tapi Ray sudah tak lagi menyimak. Perasaannya mulai tak enak begitu mendengar lagu-lagu yang disebutkan. Ia bukan tak suka lagu-lagu seperti itu, tapi baginya terlalu gampang dan pasaran. Anak kecil yang baru belajar gitar saja bisa. Namun ia juga tak mau protes atau berdebat hanya karena pilihan lagu. Apalagi statusnya benar-benar baru. Sebaliknya ia langsung berpikir bagaimana agar tetap merasa enjoy saat memainkannya nanti. Mungkin dengan improvisasi, mengubah aransemen aslinya biar terasa kekinian. Mereka tiba di depan tenda warung mie ayam yang cukup ramai pengunjung. Agak riuh suara obrolan bercampur dengan bunyi sendok garpu dan mangkuk beradu. Sang penjual sibuk menghadapi panci besar. Uap panas beraroma kaldu dan aneka bumbu menguat di udara. Beno memberi isyarat anggukan kepala kepada Ray sambil berbisik. Lagu muda-mudi. Ray pun spontan menggencreng gitarnya.
memulai intro lagu dengan mengubah iramanya jadi keroncong modern. Beno menoleh kaget, tapi tak bisa protes. Ia langsung mengimbangi irama dengan pukulan gendangnya. Lela sudah maju duluan, membuka sambutan singkat dengan suara lantang dan centilnya. "Permisi semua, izinkan kami menghibur dengan tembang kenangan, biar makannya tambah nikmat. Yuk, tarik bang." Ia mulai menyanyi dengan enjoy, penuh senyum, ditambah goyangan pinggul dan bunyi kecerekan di tangannya mengikuti irama. Sebagian pengunjung ikut tersenyum menyaksikan gayanya. Ray yang melihat tingkah Lela malah jadi kikuk dan canggung. Apalagi 3 orang cewek di ujung meja memandanginya terus, sembari saling bisik dan senyum-senyum sesama mereka. Saat lagu selesai, Lela mengeluarkan wadah plastik untuk saweran dan mulai mengedarkannya dari meja ke meja, tetap dengan senyum ramahnya. "Terima kasih Kak, terima kasih Pak, terima kasih banyak Mbak." Beberapa pengunjung memasukkan uang receh dan lembaran kecil. Sebagian lain hanya mengangkat tangan sambil tersenyum. Ray berdiri agak kaku. Tatapan para cewek tadi masih mengarah ke dirinya, membuatnya semakin salah tingkah. Tanpa menunggu lama, ia melangkah pergi lebih dulu, seakan ada angin yang mendorong punggungnya. Lela yang melihat langsung terkekeh. Begitu mendekat, ia menepuk bahu cowok itu pelan. "Wih, baru sekali tampil, udah langsung ada yang ngefans tuh," cetusnya kembali menggoda. Ray mendesah pendek dan mengalihkan pandangan. Apaan sih lo?" Lela makin tertawa renyah dan puas melihat wajah Ray yang dingin dan kaku. Di belakang mereka, Beno melirik dengan wajah datar bercampur murung, seperti menyembunyikan perasaannya. Setelah mampir di beberapa warung, mereka tiba di warung berikutnya. Sebuah warung nasi sederhana dan beberapa orang sedang makan di dalamnya. Di samping gerobak, sang penjualnya, seorang wanita paruh baya bertubuh gemuk, memandangi Lela dengan tatapan dingin. Seperti biasa, Beno memberi aba-aba agar Ray bersiap menggenjreng gitarnya, sementara Lela membuka sambutan. Baru juga sekali genjrengan, Lela bahkan baru hendak membuka mulut. Tiba-tiba si ibu langsung mengibaskan tangannya sambil mengomel. Enggak, pergi sana. Bikin berisik, ganggu orang makan aja. Pergi." Ray segera mempercepat langkahnya dengan perasaan kaget bercampur malu. Dilihatnya Lela melangkah di belakangnya, tapi wajahnya masih terarah pada si ibu tukang warung. Mak judes. Gue sumpahin jualannya bangkrut biar tahu rasa. Ia mendumel dengan suara cukup keras, membuat orang-orang menengok. Ada yang tersenyum, ada pula yang dingin. Sedangkan si ibu tukang warung spontan berkacak pinggang dengan mata melotot, ingin membalas, tapi Lela sudah melangkah jauh. Sementara Beno dengan santai dan wajah datar berjalan paling belakang, seolah sudah biasa menghadapi kejadian seperti itu, termasuk gaya Lela yang ceplas-ceplos seenaknya. Mereka masih mendatangi warung-warung yang ramai dan melewati warung-warung yang sepi pengunjung di deretan salah satu sisi jalan. Ray berjalan dengan perasaan makin tak enak. Kecewa dengan kondisi gitar yang dipegangnya. Benar-benar parah kondisinya. Ia sudah coba berimprovisasi sebisanya agar bisa enjoy bermain. Tapi tetap saja gitar itu tak bisa berbuat lebih untuknya. Kekecewaannya agak terobati oleh tingkah Lela yang ceriwis dan tak bosan-bosan menggodanya.
Meski kadang risih atau jengah, tapi berhasil melupakan kekesalannya pada gitar itu. Sampai di ujung deretan warung, Beno menepuk bahu dua temannya. "Pindah ke seberang yuk." Mereka menyeberang jalan, lalu berhenti di depan sebuah warung bakso yang sedang ramai. Panci besar beruap panas, suara mangkuk beradu, dan para pembeli yang sibuk menyantap. Seperti biasa, Lela mengambil tempat di depan. Ray menggenjreng gitar yang sejak tadi membuatnya kesal. Beno mengimbangi dengan tabuhan gendang paralonnya. Lela mulai bernyanyi, ringan, centil, dan penuh percaya diri. Hingga lagu selesai, Lela menyodorkan wadah plastik untuk saweran dan berkeliling. Dengan gaya manja, ia merapat ke meja belakang tempat dua pemuda duduk. "Ayo Abang Kasep, sawerannya dong, jangan cuma senyum aja," ujarnya sambil bercanda. Pemuda yang satu cuma tersenyum menunduk, lalu pura-pura sibuk dengan baksonya. Tidak ada uang masuk. Lela mengangkat alis lalu berbalik menuju pintu keluar. Tiba-tiba pemuda satunya menahan tawa kecil, lalu nyeletuk pelan, cukup keras untuk didengar. "Dasar ganjen, suara jelek aja minta saweran." Langkah Lela terhenti. Suasana warung langsung senyap beberapa detik. Ia berbalik, melangkah mendekati meja pemuda itu. "Ngomong apa lu barusan? Gak mau ngasih ya udah, gak apa-apa. Ngapain ngeledek di belakang? Banci lo." Pemuda itu hanya cengar-cengir santai, menahan tawa, tak menjawab apapun. Lela mendesis kesal dan berbalik pergi. Namun pemuda tadi kembali membuka mulut. Kali ini lebih keras, tanpa peduli siapa yang mendengar. "Anjir, sok galak euy. Dasar perek murahan. Ngamen cuma buat modus doang ya. Hehehe." Kata-kata cabul meluncur seperti ludah kotor dari mulutnya. Beberapa pengunjung langsung diam. Sendok berhenti di udara. Semua mata mengarah ke meja mereka. Lela masuk lagi, wajahnya merah padam. Tapi Beno cepat menahan lengannya. "Udahlah, jangan ribut di sini, malu sama orang-orang." Lela berontak, menunjuk-nunjuk si pemuda dengan mata membara. Anjing lu ya, mulut lu tuh yang murahan, kayak jamban. Mak lu gak ngajarin sopan apa ha?" Beno menariknya keluar, hampir menyeret. Sementara puluhan mata mengikuti mereka sampai pintu. Di luar, Lela berdiri gemetar. Ia menunduk, menyalakan rokok dengan tangan bergetar, matanya berkaca-kaca. "Enak aja ngatain gua begitu. Emang gue cewek apaan?" gerutunya dengan suara serak. Ray hanya berdiri di sampingnya, tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Lela, yang tadi begitu ceria, kini rapuh dan marah dalam waktu sekejap. Ada rasa kasihan, ada amarah, ada keheranan yang tak bisa ia jelaskan. Mereka melanjutkan langkah, melewati sebuah warung kopi dengan bangku panjang di depannya. Beberapa pria duduk santai, mengobrol sambil menyeruput kopi. Dua di antaranya berseragam polisi, lengkap dengan topi dan pistol di pinggang. Beno sudah memberi isyarat untuk berhenti, tapi dada Ray langsung mengencang. Telapak tangannya basah dan dingin. Ia menyikut pinggang Beno pelan, berbisik terburu-buru. "Gak usah, lewatin aja." Beno mendadak salah tingkah. Langkahnya terhenti. Lela juga ikut terdiam, wajahnya kebingungan. Sedangkan Ray sudah lebih dulu melangkah, mencoba menjauh. "Loh, kenapa bengong? Ayo nyanyi dong, hibur kita-kita. Yang enak lagunya ya," tegur salah satu polisi.
menyeringai lebar sambil melirik kawannya. "Rey, ayo," seru Beno menghentikan langkahnya. Dengan berat hati, Rey balik lagi, mulai menggenjreng gitar mengiringi nyanyian Lela, diikuti pukulan gendang Beno, sampai selesai satu lagu. Kedua polisi tampak puas dan memberi saweran, diikuti beberapa orang lain di bangku warung. Begitu pergi dari tempat itu, Rey mengusap keringat dingin di wajahnya. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi ada rasa lega mengalir di dadanya. "Lo kenapa tadi? Kayak orang melihat setan gitu," tegur Lela dengan senyum centilnya. "Lu takut sama polisi? Emang kenapa?" Beno ikut menimpali. Rey hanya menggeleng pelan sambil membuang muka. Bayangan Hasan yang kemarin disergap polisi bersenjata lengkap berkelebat di kepalanya, membuat dadanya kembali mengencang sesaat. Kedua kawannya masih memandangi dengan wajah heran, tapi ia pura-pura tak peduli. Biar saja mereka penasaran, ia tetap tak bisa membuka rahasia ini. "Kita istirahat dulu deh, udah panas banget." Beno akhirnya membuka suara. Napasnya berat, keringat membasahi lehernya. Mereka bertiga menepi ke sebuah warung nasi kecil. Atap sengnya memantulkan panas matahari seperti kompor raksasa. Beno langsung masuk ke dalam untuk membeli nasi bungkus. Sementara itu, Rey dan Lela berhenti di emperan warung. Udara di luar saja sudah menyengat, apalagi seng atap yang memerangkap panas. Rey duduk bersandar pada bilik kayu yang kusam, memeluk gitarnya seolah takut jatuh. Napasnya masih belum teratur sejak kejadian di warung kopi tadi. Tiba-tiba Lela merapat begitu saja. Dengan seenaknya ia menyandarkan kepala di bahu Rey. Rey jadi kaku seketika. Bahunya menegang seperti papan. Lela melirik dari samping, senyumnya nakal. "Lu tuh beneran pendiam atau cuma grogi sama gue?" Rey memutar mata, berusaha terdengar santai, padahal jantungnya berdegup tak karuan. "Grogi kenapa? Gue cuma risih sama lo." "Risih kenapa? Malu sama orang-orang?" Lela menggodanya sambil tertawa pendek. "Bukan malu, gue jadi tegang, tahu nggak? Lu senderin kayak gini." Suaranya lirih tapi jelas tak nyaman. Lela tertawa makin keras, hampir meledak. Rey makin risih, ia menggeliat pelan hingga kepala Lela terlepas dari bahunya. Suara itu membuat keduanya tersentak seperti tertangkap basah. Mereka menoleh bersamaan. Beno sudah berdiri di pintu warung dengan bungkusan nasi di tangannya. Wajahnya datar, matanya mengarah pada mereka tanpa ekspresi. Entah sejak kapan ia berdiri di sana. "Ayo, langsung ke musola aja," ucapnya singkat, dingin seperti biasa. Tanpa komentar, Beno menyeberang jalan lebih dulu. Rey dan Lela mengikuti dengan lari kecil. Di tengah jalan, Lela tiba-tiba mencubit pinggang Rey hingga terlonjak kaget bercampur ngilu. Lela cekikikan tanpa dosa. Beno menoleh sebentar, wajahnya tetap datar. Sulit ditebak apakah ia kesal, geli, atau tak mau peduli. Mereka berjalan terus menuju musola, diiringi panas yang masih menusuk dan suasana yang baru saja berubah aneh di antara mereka bertiga. Mereka duduk bersisian di teras musola belakang gedung pengelola pelabuhan. Beberapa orang lain juga duduk bersandar di tiang atau merebahkan badan di lantai dingin. Dari kejauhan terdengar klakson kapal berderum berat.
disusul kicau burung yang berterbangan di antara pepohonan rindang sekitar musola. Sesekali suara dari pengeras informasi pelabuhan menyambar, membuat suasana hening terpecah sebentar. Nasi bungkus di pangkuan masing-masing mulai mereka santap. Tak banyak kata terlontar, hanya suara sendok sekali-kali beradu dengan bungkus kertas. Lela sempat beberapa kali melirik ke samping, menatap wajah Ray yang makan dengan kepala agak tertunduk. Ada senyum samar di bibirnya, tapi cepat disembunyikan tiap kali Ray menoleh. Begitu habis, Ray beranjak menggenggam sisa bungkus nasi. Ia berjalan ke tong sampah di sudut, lalu membasuh tangan dan wajahnya di keran wudhu. Air dingin menyegarkan, menyingkirkan lengket keringat bercampur debu siang itu. Ketika kembali ke teras, Beno sudah duduk bersila dengan uang recehan berserakan di depannya. Jemarinya cekatan menghitung satu-satu. Mulutnya komat kamit menghafal jumlah. Tapi Lela tak ada di sampingnya. Ray berdiri sebentar, matanya menyapu sekeliling teras. Hanya Beno yang sibuk dengan hitungannya. Lela kemana? Tanyanya, suara pelan tapi terdengar jelas di antara derik burung dan suara kapal dari kejauhan. Beno tidak menoleh. Jemarinya yang tadi lincah sempat berhenti di atas tumpukan receh. Ia menghela napas pendek, lalu mengangkat dua jarinya ke bibir, menirukan orang menenggak minuman. Setelah itu ia kembali menunduk, menghitung lagi tanpa sepatah kata pun. Ray terdiam, menatap gerakan jarinya sendiri yang refleks menggenggam ujung celana. Ada sesuatu di dada yang membuatnya sesak. Canggung, ragu, tapi juga penasaran. Ia berjalan ke arah belakang musola, menyusuri lorong sempit di samping gedung. Bau pesing bercampur bau anyir sampah menyergap hidungnya. Di balik tembok WC umum, ia melihat sosok yang dikenalnya. Lela duduk menyandar di dinding kusam, salah satu lututnya tertekuk. Botol plastik berisi cairan bening setengah habis ada di tangannya. Di jemari lainnya terselip sebatang rokok yang ujungnya masih mengepul. Ia meneguk dari botol itu sekali lagi, lalu mengembuskan asap rokok bersamaan. Matanya setengah terpejam, seolah larut dalam dunianya sendiri. Ray terdiam di tempat. Ujung sepatunya menggores tanah berpasir, tapi ia tak beranjak. Pandangannya tak bisa lepas dari sosok Lela. Tampak begitu jauh berbeda dari wajah centil dan cerewetnya saat mereka mengamen tadi. Ada sesuatu yang terasa asing sekaligus rapuh. Tak lama kemudian ia berbalik. Kakinya melangkah pelan, meninggalkan lorong pengap itu. Di teras musola, Beno sudah rebahan. Lengannya dijadikan bantal, mata terpejam seakan terlelap. Ray meraih gitar yang bersandar di tiang, lalu duduk bersandar di sebelahnya. Ia mendekap gitar itu erat, sejenak hanya menghela napas panjang. Perlahan, jari jemarinya bergerak. Alunan lembut, lagu Merpati Putih dari Chrisye mengalir bening dan sendu lewat petikan instrumental gitarnya. Ia memejamkan mata, membiarkan nada-nada itu menuntunnya pergi dari riuh dan getir siang itu. Beberapa orang di teras menoleh. Tatapan mereka penuh takjub. Tapi Ray tak menyadari, tak peduli. Musik itu menyeretnya jauh ke Tangerang.
ke ruang tamu kecil yang riuh oleh tawa, ke wajah bunda yang teduh menenangkan, ke Citra dan Amelia yang sering diusilinya. Semua begitu dekat di telinganya, seolah nada gitar membuka pintu pulang. Di saat itulah ia baru merasakan apa arti kehilangan. Helaan napasnya berat, sesak merayap di dada, membuat jemari hampir terhenti di senar. Rasa rindu menyesak, ingin meledak jadi teriak atau tangis. Tapi yang keluar hanya alunan gitar, bening dan getir, seolah sedang memaki keadaan atas semua yang tercerabut darinya. Suara gesekan di lantai membuat Ray membuka mata. Ia sedikit terkejut, spontan menghentikan permainan gitarnya. Lela sudah duduk di dekatnya, bersila dengan posisi condong ke depan. Dagunya bertopang di telapak tangan. Rambut kuncirnya sedikit kusut tertiup angin. Senyum lembut tersungging di bibirnya. Senyum yang berbeda dari centilnya tadi. Matanya tak beranjak dari wajah Ray. Tenang, tapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Kenapa berhenti? Ayo terusin sampai selesai. Pintanya lembut. Gaya centilnya sirna entah kemana. Matanya berkilau. Lesung pipitnya muncul samar-samar. Ray tercekat sesaat. Baru sekali ini ia melihat Lela seperti itu. Jemarinya kembali bergerak, hati-hati menyusuri senar. Suara gitar pun kembali mengalun, lebih pelan, seolah menyesuaikan dengan tatapan yang masih melekat padanya. Begitu musik berhenti, Lela menepuk tangannya pelan. Tatapannya dalam, penuh arti. Lu emang gak pantas jadi pengamen, ujarnya lirih. Wajahnya sempat menunduk. Sebelum ia melanjutkan, suaranya bergetar tipis. Seumur-umur, baru kali ini gue lihat orang main gitar sekeren itu. Musik lu itu, kenapa ya? Kalimatnya menggantung. Ia buru-buru memalingkan wajah. Jemari mengusap sudut matanya. Kenapa? Ray menatapnya polos. Gadis itu menoleh lagi. Senyum kembali mengembang di bibirnya. Kilatan nakal di matanya muncul, seakan-akan momen tadi tak pernah ada. Lu mau ikut tinggal sama kita kan? Tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya kembali ringan. Gak tahu. Emang boleh? Ray balik bertanya. Bolehlah. Lu ikut Ray. Suara Beno terdengar serak, mengejutkan. Cowok itu bangun sambil mengucap-ngucap mata, lalu duduk dengan tegak. Kantuk masih jelas tergambar di wajahnya, tapi sorot matanya serius. Gue sama Lela tinggal di gubuk. Gue sendiri, Lela sama neneknya. Ya, biar kata gubuk reot, kumuh, bau, masih mendingan daripada lulu netang lantung sendirian. Ray terdiam. Haruskah ia gembira menerima ajakan itu? Atau justru makin merasa kecil hati? Tertutup sudah pintu untuk pulang. Ia tak bisa kembali ke masa lalu, pada keluarga, pada kawan-kawan sepermainannya di komplek. Ajakan itu seolah mengingatkannya bahwa kini ia adalah seorang pengembara, harus terus berjalan meski tak tahu kemana,
dan untuk tujuan apa perjalanannya.